Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun hadirat rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Fadikaim serta jajarannya para asatidah para hujjaj, seluruh jamaah Sedat Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjat dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat kudrah iradah serta limpahan nikmatnya kita pada pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, di antara yaitu salat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah pada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal. Kita lanjutkan kembali kajian pada pagi hari ini, sambungan dari kajian-kajian yang terdahulu, yaitu tentang tafsir Munir yang baru sampai surat Al-Baqarah ayat 25 ya, kalau salah 25. Kita baca sama-sama biar tambah berkah, dan kita belajar sama-sama tentang masalah makharijnya dan juga hukum-hukumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات
الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Shinnya besar, makhrijnya ada di wasatul lisan, di tengah-tengah lidah. Bedain sama sin sa tuh.
hum syadad, shinnya bertasdid. Wabash itu wabash, bukan wabas tapi wabash. Wabashiril ril, alif lam samsiah ya, ril roknya tarkik tipis, ril. Wabashiril ladzi itu za itu ujung lidah, za ladzi bukan laji ya. Ladzi mad asli panjangnya 2 harokat. Ladzina mad badal ya, panjangnya 2 harokat. Itu hamzah makhrijnya di aqsal halqi, di ujung tenggorokan atau dalam halq. Amanu panjang juga 2 harokat. Wa'a bukan a tapi a. Wa'a ain wasatul halqi ada di tengah-tengah tenggorokan. Wa'amilus so gitu ya, alif lam samsiah. So liha ha wasatul halqi masih di tengah-tengah tenggorokan, ha itu sama dengan a. Hati an gunnah ya, makhrijnya nanti masuknya ke al-khaisum, ke janur hidung. Anna lahum habsar sama dengan hamzah ya, aqsal halqinya. Hum mim sukun menghadapi jim ya, idhar safawi. Jan jim jan sama dengan sya, satu lisan di tengah-tengah lisan. Jannatil ihfa, tanwin menghadapi salah satu huruf ihfa yaitu ta. Nanti makhrijnya masuknya ke al-khaisum, til ke janur hidung. Taj kolkolah sugro, huruf kolkolah yang disukun atau sukun di matinya di tengah-tengah kalimat. Tajri ada asli mil ifa tah wasyaha tah tiha, beda tuh ha tah tihal, beda ya, hanya besar. An ha itu idhar, nun bertemu dengan ha, nun sukun bertemu dengan ha. Kullama lamnya disyiddah musaddad, kullama mad asli panjangnya 2 harokat, 1 alif 2 harokat. Ruziqu zu, ruziqu bukan ji, bukan ruji tapi ruziqu qaf aqsal lisan ya, ini di ujung lidah di ujung, di bagian yang paling dalam daripada lidah kita, itu paling jauh, bagian yang paling jauh. Qaf gitu ya. Ruziqu bukan ku, awas ya, nanti ketukar sama kaf. Gitu ya. Ruziqu minha, awas, minha hanya besar. Mil ihfa samaratir idgham ya, idgham bila guna. Riz, awas bukan rij kok, riz ko ihfa ko mad asli ya, lu 2 harakat panjangnya sama. Hadza was, haknya besar, za ujung lidah. Hadzal ladzi, itu bukan lazi ya was. Ruziq
Qalqalah sughra ya. Ruziqna mad asli panjangnya 2 harokat. Mil ikhfa ya. Qabla kalau berhenti qabl itu ya, qabl di belakangnya ada bunyi lamnya, qabl itu ya, mil qabl gitu, jangan mil lamnya nggak ada. Sama aja dengan kita membuang lam, awas gak boleh. Wa tu panjang, bihi awasnya besar, mutasya bukan sa, mutasya biha ha, kalau berhenti ha ya, kalau diwasol hau walahum ha besar, bukan walahum hum, fiha was, fiha azwajum idgham biguna. Nah nanti yang biguna masuk makhorinya nanti ke al-haisum, ke janur itu jum tuh, muto hanya di situ ya, mutahharah gitu. Kalau mau diwasal mutahharatu wahum idhar safawi fi madrasiha, masih madrasi 2 harokat. Kho was itu mahorinya di adnal halqi ya, depan tenggorokan kita. Khalidun dal ujung lidah, khalidun mad arid disukun sedikit. Mudah-mudahan nambah pemahaman kita tentang perbaikan di dalam melafalkan makharijul huruf kita, sedikit-sedikit kita perbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa basyir dan sampaikanlah kabar gembira ya kepada baginda Rasulnya. Sampaikanlah kabar gembira alladzina amanu wa 'amilus shalihat, kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang beramal saleh. Ayat taat, maksud saleh di sini adalah ketaatan orang-orang yang selalu berbuat taat. Itu ya, sampaikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Anna lahum jannat, bahwa untuk mereka disediakan surga insyaallah bagi orang yang beriman, bagi orang yang selalu berbuat amal soleh, selalu berbuat amal taat, maka baginya dipersiapkan, sudah dipersiapkan apa? Surga insyaallah. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan amal saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jannat di sini dalam tafsir Munir ini ay basatin. Jadi kebun-kebun dari syajar yang memiliki pohon-pohon. Wa masakin, dan juga yang memiliki rumah-rumah, ada pepohonan dan juga ada rumah-rumah. Wal ma'muru bil bisyarah imma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imma kullu ahadin yaqdiru 'alal bisyarah. Jadi yang diperintahkan untuk memberikan kabar gembira
imma baik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa imma kullu ahadin yaqdiru bil bisyarah, atau setiap orang yang mampu alal bisyarah, memberikan kabar gembira. Jadi bahasa kulli ahadin yaqdiru alal bisyarah, ahlinya atau pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ahsan, ini tafsiran ini adalah ahsan, lebih baik. Kama qala, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Basyiril masyain ilal masajid fi dhulmi bin nuri tami yaumal qiyamah. Sabda baginda Rasul, basyir, berikanlah kabar gembira, sampaikanlah kabar gembira, al masyain, kepada orang-orang yang selalu berjalan, selalu melangkahkan kedua kakinya, ilal masajid, itu ya, menuju masjid-masjid, fi dzulmin, pada waktu gelap, bin nuritam, dengan cahaya yang sempurna, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Orang-orang yang selalu melangkahkan kedua kakinya menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang tersebar di muka bumi ini, bidzulmin, di dalam waktu yang sangat gelap, maka akan diberikan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Masyaallah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, orang-orang yang selalu berjalan melangkahkan kedua kaki menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tajri min tahtihal anhar, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, ay min tahti syajariha wa masakin, maksud di bawahnya yaitu di bawah pohon-pohon, di bawah rumah-rumahnya. Apa al-anharu, sungai-sungai. Jadi ngocor di bawahnya, ngalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Anhar itu jama jadi nahrun. Itu ya ismul mufradnya yaitu nahrun. Nahrani anhar itu jama kasir, jama taksir gitu ya. Seperti babun, babani, abwab. Babun satu pintu, babani dua pintu, abwab pintu-pintu. Nahrun, nahroni, anhar, satu sungai, dua sungai, anhar, sungai-sungai, banyak. Karena di sana banyak sekali sungai, bukan satu saja. Ada anharul khamr, ada sungai arak, wadlaban, ada sungai ya, wal asali, ada sungai madu, masyaallah. Walma, ada sungai juga dari air. Wa anil mashrub, anharul jannah tajri fi ghairi ukhdud. Diriwayatkan oleh Imam Masruq, sesungguhnya sungai-sungai yang ada di surga itu tajri, mengalirnya itu fi ghairi ukhdud, tanpa ada jalur atau paritnya, enggak ada gitu ya. Enggak ada jalurnya, enggak ada parit. Parit mengalir aja secara sendiri, masyaallah. Kullama ruziqu minha min samarati rizqa, kullama, setiap kali mereka diberikan rizki, buah-buahan dari surga, insyaallah. Kullahinin ruziqa, jadi setiap waktu mereka diberikan rizki, marzukan minal jannah, dari surga, min nau'is samarah, dari berbagai macam buah-buahan, insyaallah. Qalu, maka mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl, hadza, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu.
hadza mislul ladzi at'amna fil jannah. Kata mereka, hadza mislul ladzi at'amna fil jannah. Hadza, rizki ini adalah seperti rizki yang telah diberikan kepada kami fil jannah, dulu ketika di surga, min qabli hadza, sebelum rizki ini, alladzi uhdhira ilaina, yang dihadirkan kepada kami. Qala ta'ala tasdiqan fi tilka da'wa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membenarkan fitilka da'wa, seruan mereka atau pengakuan mereka dengan mengatakan wa utubihi mutasyabiha, wa utubihi, mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Ya, mereka telah diberikan buah-buahan yang serupa. Ay atathumul malaikatu wal wildan, datang kepada mereka para malaikat, para wildan, birizqil jannah, dengan membawa rizki dari surga, mutasyabiha ba'duha ba'dha, yang sama atau serupa antara yang satu dengan yang lainnya. Fil laun, dari warnanya sama, tetapi mukhtalifan titam, tetapi berbeda dari rasanya. Gitu ya. Jadi bisa warnanya sama, ini buah apa nih, buah mangga, sama warnanya gitu, tetapi yang berbeda adalah rasanya. Jadi 1000 rasa beda-bedanya dalam satu pohon pun. Kalau ada pohon mangga itu rasanya gak sama gitu ya, satu dengan yang lainnya itu berbeda. Kalau mangga dikit ya sama, kalau pohonnya itu ya sama rasanya. Nanti di surga, masya Allah, buah walaupun warnanya sama, macamnya satu, rasanya nanti yang berbeda, terus rasanya akan terus ada gitu. Ketika kita sudah memakannya, maka rasa enaknya, contohnya kalau kita makan mangga, itu akan terus ada di sini, gitu ya. Keenakannya tidak akan hilang, insya Allah. Kebayang ya Pak, insya Allah. Kita di dunia nih, makanan dari mulai yang paling mahal, gitu ya, sampai makan yang paling murah sekalipun, gitu, tetap enaknya cuma ngelewat doang, gitu, betul gak? Ngelewat doang, gitu. Kalau sudah ke bawah, gitunya, ke dalam perut, ya udah nggak enak lagi. Tetapi beda nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang kita makan akan terus kita rasakan kelezatannya. Insyaallah. Selanjutnya walahum fiha azwaj. Tapi tidak enak kalau hanya makan doang. Makanya Allah kasih walahum fiha, dan di sana mereka akan memperoleh azwajum mutahhar. Ini yang kita tunggu-tunggu. Jadi dalam surga orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu beramal saleh, yang selalu taat kepada Allah, yang selalu taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata di sana akan memperoleh azwaj, pasangan-pasangan mutahhar yang suci. Allahu akbar. Minal huri wal adabiyah. Pasangan-pasangan itu ada dari bidadari, gitu ya, dari golongan bidadari, ada juga dari golongan adamiyah, yaitu dari golongan manusia. Kalau istri kita sama-sama bareng-bareng sama kita masuk surga, nah nanti pasangan kita, itu istri kita, akan jadi apa, ratunya, gitu ya, akan jadi ratunya dari bidadari. Masya Allah, bidadari udah kebayang lah pokoknya, gitu ya, seorang wanita yang cantik, gitu ya, betul gak? Kira-kira ada yang ngebayangin kalau bidadari jelek, ada gak? Pasti cantik. Apalagi nanti istri kita kalau masuk ke dalam surga, itu akan lebih cantik lagi daripada Masya Allah, bidadari. Ini lemes banget ya. Ngomongin bidadari lemes banget ya.
Gitu ya, bidadari, masya Allah. Itu dalam tafsir Yasin kan kita dulu pernah ya, pernah ngaji. Jadi saking putihnya itu bidadari, senyumnya, masya Allah, silomen gitunya, apa silomen teh? Apa berkilau, gitu ya. Sampai pernah dulu ketika malaikat masuk ke dalam surga, bidadari pun tersenyum gitu. Dia sangka nurul Rabbi gitu. Dia sangka adalah cahaya dari Tuhannya dan Allah Subhanahu wa ta'ala aku bersujud gitunya. Itu langsung kata Neng bidadari itu kan, Jibril ini bukan nur Rabb. Gitu ya, ini saya bidadari gitu. Masih lihat ternyata senyumnya model begitu, masya Allah. Itu kalau minum, masya Allah kelihatan Pak. Allah, itu saking putihnya ya. Itu ya saking putihnya, insya Allah. Ini kalau tangannya ya, kalau tangannya dituhirkan ke dunia ini, sinar matahari akan redup, kalah. Itu ya, lautan yang asin kalau diludahin sama bidadari akan tawar, saking manisnya, masya Allah. Itu dalam tafsir dalam tafsir Yasin ya, dalam tafsir Yasin insyaallah. Cuma dalam istri kita nanti akan lebih cantik dari itu, masya Allah, akan lebih cantik lagi. Makanya casing sekarang itu casing sementara, itu ya, casing sementara. Ini kulit-kulit yang sekarang itu adalah kulit-kulit sementara, kulit-kulit yang dipakai untuk hidup di dunia. Makanya jangan malu, jangan minder kalau ada yang kurang putih gitu ya. kurang putih gak cantik gitunya, kurang cantik gak cantik. Jangan malu, jangan minder. Nanti kalau sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berubah semuanya, masya Allah. Insya Allah. Umurnya dari 15 tahun sampai 33, kembali lagi udah 33, kembali lagi 15, terus saja, masya Allah. Di sana nggak ada nenek-nenek, nggak ada, ya, nggak ada nenek, nggak ada kakek-kakek, insya Allah. Itulah gambaran surga ya, gambaran surga. Mutahharun, jadi akan diberikan apa? Diberikan pasangan yang suci. Suci dari apa? Mutahharatun minal haid, suci daripada haid. Di sana nggak mungkin haid, karena yang haid itu dilihatnya juga ya hiji katanya gitu. Bener apa enggak? Haid gitu ya. Jadi suci di sana enggak haidnya. Perempuan-perempuan itu enggak haid. Atau wajamil akdar, dari disucikan dari segala kotoran-kotoran. Itu ya, di sana bidadari atau istri-istri kita itu enggak mungkin belekan, sama enggak mungkin. Kan kita bangun tidur secantik apapun, nih secantik apapun perempuan di dunia, kalau bangun tidur pasti ada belekan, bekas dahdirnya ya, betul gak? Nih banyak santriat gitu kak, bener. Sok yang paling cantik lah santriat, sok lihat, pasti ada beleknya. Itu ya, insya Allah. Apalagi musim pilek, batuk kan gitu, ada ingusnya, itu ya. Kalau di sana nggak ada. Gak mungkin ada ingusnya, gak mungkin ada acahnya, gak mungkin di sana. Insyaallah, itulah. Jadi bersih dari segala macam kotoran atau bau badan kan gitunya. Yang dihindari sekarang oleh perempuan-perempuan di dunia itu supaya bagaimana badannya wangi, makanya beli minyak wangi ya. Tanyain bukan neng santriat, pasti disemprot terus itunya. Atau kalau biar keteknya gak bau pakai apa teh? Sabun soleh kan gitunya.
Sabun colek. Iya, segala macam lah. Ya Allah, minyak wanginya habis, baunya kan. Itu kalau perempuan dunia berkeringat, keringatnya wangi enggak? Kalau di surga wangi, kalau di dunia, insya Allah enggak karu-karuan ya. Tapi di sana akan wangi. Seperti apa? Kalmis, seperti bau minyak isiku, kasturi ya. Ya Allah. Gitu ya. Wa min danasi tabi, dan dari apa? Dan dari kejelekan-kejelekan apa? Tabiatnya. Jadi di sana mah pada baik-baik ya. Ketika di dunia mah cempreng banget gitu. Udah ngata-ngatain suami itu habis lah udah. Untung suaminya sabar gitu ya. Suaminya sabar, diem baik gitu. Istrinya ya Allah, udah habis-habisan dah ngata-ngatain suami. Cempreng. Di sana mah nggak ada yang cempreng-cempreng gitu ya. Nurut gitu. Baik-baik di sana. Kenapa? Karena di sana sebelum masuk ke dalam surga, hati kita itu akan dicuci terlebih dahulu, dibersihkan. Maka nggak ada hasud, nggak ada dengki di sana, mah nggak ada. Gitu ya, saling memusuhi antara satu dan yang lain, nggak mungkin ada lagi yang seperti itu. Itu adanya cuma di dunia. Kita saingan sama teman kita kan gitu. Teman kita tendang kan gitu. Bagaimana caranya supaya bangkrut usahanya? Itu ketika di dunia. Di sana gak mungkin ada lagi di surga itu. Permusuhan seperti itu. Insyaallah hasud, dengki seperti itu. Insyaallah bersih ya, bersih. Insyaallah akhlaknya kan dalam tafsir Yasin dikatakan akhlaknya seperti akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau laki-laki kegantengannya seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Ganteng apa enggak Nabi Yusuf? Ganteng kan diceritakan dalam Quran ya. Saking gantengnya pembesar kaum pada hari itu ya, yang diundang oleh Ratu Bilqis itu kan ketika memandang Nabi Yusuf kan yang diberikan apa? Diberikan pisau sama buah kan itu. Itu dia saking terkesimanya melihat kegantengan Nabi Yusuf itu sampai kepotong tangannya, nggak kerasa. Coba kegantengan siapa yang sampai begitu? Ya Allah, nanti wajah-wajah kita kalau masuk ke dalam surga akan seperti gantengnya Nabi Yusuf alaihi salam. Suara kita itu akan sama nanti seperti suaranya Nabi Daud alaihi salam yang dulunya ya suaranya ala kadar ya gitu. Nanti mah di sana suara kita akan bagus, masya Allah. Selanjutnya wasu'il hulqudah wa hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh yang masuk ke dalam surga akan khalidun, kekal selama-lamanya. Aida imuna la yamutuna wa la yakhrujun. Daimun itu akan langgeng, kekal. La yamutuna, tidak akan mati, wala yakhrujuna, dan tidak akan keluar lagi. Udah, kalau udah masuk ke dalam surga udah gitu ya, insyaallah nggak mungkin akan mati lagi. Nanti nih mati terakhir itu mati ini, kita mati nih ya, setelah datang ajal kita, fa idza jaa ajalum la yasta'iru sa'ata wa la, semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut, meninggal. Nah setelah dibangkitkan itu nggak mungkin mati lagi. Itu ya, ba'as namanya, yaumul ba'as. Setelah yaumul ba'as, kebangkitan, hari kebangkitan, manusia itu tidak mungkin akan mati lagi. Kan pertama mati itu ya, hidup di rahim, keluar ke
dunia mati, nah hidup lagi, itu nggak mungkin akan mati lagi. Yang selamat masuk ke dalam surga selama-lamanya, yang celaka nanti masuk ke dalam neraka. Orang-orang kafir itu akan selama-lamanya di dalam neraka. Insyaallah mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai guru mengatakan enggak apa-apa walaupun di empernya juga, di empernya surga juga enggak apa-apa, asal masuk ke dalam surga. Saking enggak maunya kita masuk ke dalam neraka, enggak mungkin kuat, enggak mungkin kuat ya Allah. Karena di neraka itu, api neraka ini api dunia itu baru apa asapnya gitu, yang sekitar panasnya itu ya, kita rasakan panasnya. Di sini apa? Baru asapnya gitu, masya Allah. Belum api yang sebenar-benarnya api, masya Allah. Maka iman kepada Allah, amal yang soleh itu ya, taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dua ya. Cuman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya ya, apa sih yang sesuatu yang paling banyak gitu memasukkan manusia ke dalam surga, itu apa? Taqwa Allah, kata Rasulullah, husnul khuluq. Satu, takwa kepada Allah. Kedua, husnul khuluq, itu ya, akhlak kita yang baik. Juga sama, ada dua hal yang juga paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, juga ada dua macam kata Rasul. Apa? Al-famu wal farj. Itu kan pernah kemarin ya kita bahas. Satu mulut, kedua farji kita. Gitu ya. Maka jaga mulut ya, jaga mulut kita, jangan sampai mulut ini yang suka nyakitin orang, ngezolimin orang, caci maki orang, ngegibah orang ya. Hati-hati mulut kita. Mulut diam, tangan nih. Sekarang mah tangan ya. Jadi sedikit berbicara, banyak ngetik. Tangannya hati-hati ya tangannya. Jadi sekarang mau diganti mulutnya sama tangan itu. Awas di tangan juga hati-hati. Jangan sampai ketikan-ketikan tangan kita itu nyakitin orang lain. Itu ya. Insyaallah. Atau ketikan-ketikan tangan kita itu menjadi jalan permusuhan gitu ya di antara orang. Mesti enggak boleh ya, insyaallah. Innallaha la yastahi ayyadriba masaluh. Baru satu ayat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang masalah Allah menciptakan satu makhluk yang kecil itu ya, tapi Syekh Imam Muhammad An-Nawawi mengatakan ini adalah makhluk yang paling unik, ajaib, aneh gitu ya. Yaitu apa namanya? Al-Barogis atau Ba'udah, nyamuk. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas apa sih masalah nyamuk teh gitu ya. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita bahas kembali. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya, tambah iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan demi keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan ya Allah jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kami, maksud-maksud kami, niat-niat yang kami yang baik, mudah-mudahan Kau cepat kabulkan. Permasalahan-permasalahan kami hakul adami, mudah-mudahan Kau memberikan kesabaran, ketabahan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kami semuanya. Terakhir, apabila ajal kami telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi